Ya, saya percaya tetap pakai data. Ketika mereka sampai di tempat yang ternama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus dan juga Nah, itu kata Yesus ada ya? Ya, sabar dulu lah. Kita baca dulu ayatnya. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Itu, Bang. Iya, itu menyalibkan Yesus. Sudah, itu kata Yesus sudah ada. Terus apa lagi? Bang, ketika mereka menyalibkan Yesus, metong nggak Yesus di situ, Bang? Kenapa kau bertanya itu benar disalibkan Yesus tidak? Coba. Sekarang saya sudah kasih data, kau mau kemana? Coba kau jawab dulu, siapa yang, kalau Al-Quran bisa menjawab bahwa siapa yang diserupakan, saya sekarang sadar. Baik, saya jawab. Al-Quran menjawab ya, bahwa siapa yang diserupakan, saya syahadat sekarang. Yang diserupakan di dalam Al-Quran itu adalah orang yang diserupakan baginya. Bukan Isa. Serupakan siapa orangnya? Bukan Isa putra Maryam. Dengarkan. Yang jelas yang disalibkan itu bukan Isa putra Maryam. Kenapa? Karena di ayat 158-nya diangkat beliau naik ke langit. Iya, saya tidak bertanya diangkat. Saya tidak bertanya diangkat. Saya tahu diangkat. Yesus itu memang diangkat, dalam Bible juga Yesus diangkat. Tapi siapa yang, pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya. Siapa yang diserupakan itu? Karena Al-Quran menarasikan bahwa Yesus itu diserupakan atau diganti. Siapa sih yang menggantikan Yesus? Kalau Al-Quran bisa menjawab, saya syahadat sekarang. Ya, makanya kau dengarkan aku jawab. Gak perlu kau syahadat. Kami pun gak butuh orang kayak kau. Dengarkan. Ya, makanya. Dengarkan. Coba. Jangan nangis. Dengarkan. Kau jangan nangis. Saya suka kasih ayat tadi. Kau sekarang kasih ayat dulu bahwa siapa sih yang diserupakan. Saya jawab, Anda dengar ya. Anda dengarkan. Saya dengar ayat. Intisari dari ayat ini, Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Siapa nama orang yang diserupakan itu bukanlah hal yang penting bagi Allah dan bagi Nabi Muhammad dan bagi umat Islam. Kenapa? Karena inti dari ayat ini, Allah ingin menjelaskan yang disalibkan adalah bukan Yesus, bukan Isa. Di mana ayatnya? Di ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Allah mengangkat Isa putra Maryam kepadanya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Urusan siapa nama orang yang disalibkan itu, yang diserupakan itu bukan hal yang penting bagi kami. Yang paling penting bagi kami adalah Isa putra Maryam tidak metong di kayu salib. Itu jawabannya. Sudah, Bangku. Saya tadi tidak bertanya tentang kenaikan diangkat. Saya tidak bertanya tentang itu. Saya bertanya, kan Al-Quran menarasikan bahwa, dengar abangku tadi, saya dengar abang. Saya tadi Al-Quran menarasikan bahwa ada orang yang diserupakan atau digantikan. Begitu. Pertanyaan saya, ini kan ayat Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau seperti ini pasti timbul pertanyaan bahwa siapa sih yang diserupakan itu? Nah, itu harus Al-Quran bisa menjawab. Karena Al-Quran sudah bernarasikan bahwa ada orang yang diserupakan, begitu. Kalau kita bernarasikan bahwa ada orang yang membunuh dia, tapi dia tidak mati, orang lain yang dibunuh, berarti kita tahu siapa sih yang dibunuh itu. Baik, sudah? Sudah, Bangku? Sudah. Kasih saja ayatnya. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kau mengatakan Al-Quran harus menjawab namanya. Sekarang saya tanya Anda, apa dasar Anda mengharuskan Al-Quran menyebutkan nama yang disalibkan itu? Apa dasar Anda? Baik, dasar saya, abangku, karena Al-Quran menarasikan bahwa Yesus ini diserupakan, Isa ini diserupakan. Makanya dasar saya bertanya dari ayat ini bahwa siapa sih yang diserupakan? Itu dasar saya. Jadi abang jangan bertanya ke sana kemari, jawab saja ada tidak, kalau tidak ada ya sudah. Begitu. Kau yang mengharuskan, berarti dasarmu adalah keinginanmu sendiri mengharuskan nama itu disebutkan. Keinginan apa? Ini berdasarkan ayat ini membuat pertanyaan. Abang bertanya tidak, siapa sih yang diganti?
Pertanyaan kau mengatakan, Anda bertanya sekaligus Anda menarasikan, harus disebut namanya. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa yang mengharuskan harus disebutkan nama yang diserupakan itu? Siapa yang mengharuskan? Kau bertanya tidak tentang ayat ini? Loh, apa yang saya pertanyakan? Sudah jelas. Yang jelas, saya sudah jelaskan tadi. Yang jelas bukan Isa putra Maryam. Siapapun nama. Bukan Isa putra Maryam, berarti ada orang lain. Orang lain ini siapa, Bang? Siapapun orang lain itu, siapapun orangnya, itu bukan hal yang penting bagi kami. Yang penting bagi Oke, berarti Al-Quran tidak mampu menjawab itu. Itu cuma dongeng-dongeng saja, tuh dongeng-dongeng. Nah, mulai menghujat. Jadi itu cuma dongeng. Mulai menghujat. Nah, coba. Tidak mampu untuk menjawab siapa Mulai sih yang menghujat. diserupakan. Saya Mulai tidak menghujat. menghujat. Mulai Itu menghujat. dongeng saja. Nah, apa dasarmu mengatakan itu Al-Quran? Karena Al-Quran itu tidak mampu menjawab dirinya sendiri. Dia menarasikan sesuatu tapi tidak mampu menjawab. Kan sudah aku jawab deh. Kau enggak dengar. Mustahil kalau Al-Quran bisa menjawab dirinya sendiri. Loh, sudah aku jawab, sudah aku jelaskan. Masa kau enggak dengar? Kau menjawab tidak ada dalilmu bahwa siapa namanya orang yang diserupakan. 158 di ayat 158-nya. 158 itu tidak ada hubungan tentang kenaikan. Tidak ada hubungan tentang kenaikan. Ditanya siapa sih yang diserupakan itu. Sebentar, begini, dengarkan. Intinya Intinya kau mengimani saja, abangku. Bilang saja tidak ada tuh supaya selesai. Oh, enggak bisa, ada ayatnya. Supaya selesai, tidak ada ayatnya bahwa itu Yesus Isa itu diserupakan dengan siapa. Tidak ada ya. Oke. Yang disalibkan itu Isa putra Maryam atau bukan? Jawab. Isa putra Maryam disalibkan. Kalau di dalam kekristenan Isa disalibkan. Kok di Kristenan yang kau jawab tentang kau tanya tentang Islam kok malah lari ke Kristen kau? Karena Quran ini datang di belakang kemudian menarasikan itu, makanya saya tanya siapa sih yang diserupakan. Enggak nyambung. Yang saya tanya, kau yang nggak nyambung, abang kau yang tidak dari tadi tidak mengerti. dalam ayat ini, Pertanyaan saya kau tidak jawab bahwa saya menanyakan siapa sih yang diserupakan. yang disebutkan dalam surat. Kan saya ingin tahu. Kau tulis di sini apa Kristen bertanya tentang Islam. Ya saya ingin tahu siapa sih yang diserupakan. Kau dipotong nangis, giliran aku yang berbicara kau potong-potong. Gimana kau? Ayo sudah, bicara sudah. Nah, yang saya tanyakan di ayat surah An-Nisa ayat 157 ini, yang disalibkan Isa atau bukan? Bukit Bunga. Tadi juara 1. Bagaimana abangku? Yang saya tanyakan di ayat An-Nisa ayat 157 ini, yang disalibkan itu Isa atau bukan? Menurut Al-Quran ini yang menarasikan ini bahwa Isa itu tidak disalibkan. Nah, diserupakan. Pertanyaan saya diserupakan. Saya bukan tanya tidak disalibkan. Yang diserupakan siapa? Bukan saya bertanya disalibkan, tidak. Selesai kan? Saya bertanya yang diserupakan siapa? Berarti selesai kan? Bukan Isa putra Maryam disalibkan. Selesai apa? Kau tidak bisa menjawab. Memang saya sudah tadi bilang mustahil kalau Al-Quran dapat menjawab dirinya sendiri. Dia bernarasi tapi tidak bisa menjawab. Alhamdulillah, insyaallah. Pasti nanti ke tafsir apa? Nah, berarti bukan Isa putra Maryam yang disalib, betul? Saya tidak tanya tentang salib, saya tanya tentang diserupakan. Siapa sih yang diserupakan? Berarti yang disalibkan bukan Isa putra Maryam, betul? Saya tidak mau menjawab karena pertanyaan saya lain daripada kau pertanyaan. Pertanyaan saya lain, siapa sih yang diserupakan? Berarti Begitu. Berarti yang disalibkan. Jawab saja siapa yang diserupakan. Jangan dengarkan. tanya tentang penyaliban. Bang Ampi. Karena penyaliban di kekristenan itu sudah jelas. Kemudian Al-Quran menarasikan lain. Makanya saya bertanya. Aku pertanyakan itu. Berarti dalam Kristen yang disalibkan itu adalah Yesus, betul? Jawab dulu pertanyaan saya, siapa sih yang diserupakan? Kok kenapa? Katanya kekristenan naik untuk bertanya. Sekarang kita tanya, kok balik tanya? Ya kan saya sudah jawab. Kok menjawab harusnya? Dalam bertanya itu terjadi dialog nggak, Bang?
Di sini disuruh bertanya, berarti dialognya itu harus kau yang menjawab, bukan kau bertanya balik. Dalam pertanyaan itu terjadi dialog nggak? Dialognya itu kau menjawab pertanyaan. Jangan kau tidak menjawab pertanyaan. Ketika Anda bertanya, saya menjawab. Oke? Terjadi dialog. Jawabnya apa? Jawabnya apa dulu? Ya, terjadi dialog kan? Iya, terjadi dialog. Jawabanmu apa dulu? Yang disalibkan di 157 itu bukan Isa putra Maryam. Sepakat? Pertanyaan saya bukan disalibkan. Pertanyaan saya siapa yang diserupakan? Mengerti pertanyaan tidak? Oke. Dengarkan ya. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Bukan Isa putra Yang Maryam. mana kau jawab? Tidak ada dalilnya. Mana? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. 158. Itu tentang kenaikan. Siapa yang diserupakan? Pertanyaan saya siapa yang diserupakan? Bos. Apalagi yang mana kau jawab? Mana ayatnya? 158 baca. Anisa 158. 158 itu tentang diangkat. Nah, jangan kau berarti, bawa ke sana. Oke, berarti yang disalibkan itu bukan Isa putra Maryam. Abang, kau mengerti bahasa Indonesia tidak, Abang? Mengerti. Kau mengerti bahasa Indonesia tidak, Abang? Mengerti dong. Pertanyaan saya bukan tentang penyaliban. Pertanyaan saya siapa sih yang diserupakan? Mengerti tidak? Oke, yang diserupakan saya sudah jawab. Disebutkan dalam tafsir yang atau mana? Dengar. Saya minta ayat Al-Quran untuk menjawabnya. Oke, kau ngomong dulu lah, nanti abis ini aku ngomong. Abang begini, abangku, supaya enak begini. Pertanyaan saya tadi bukan tentang penyaliban. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, bahwa Isa itu digantikan atau diserupakan. Jadi orang lain yang disalibkan. Pertanyaan saya, siapa sih yang diserupakan itu menurut Al-Quran? Jadi Al-Quran harus menjawab itu. Sudah? Begitu abangku, lanjut abangku. Oke. Kau dengarkan jawabanku ya. Kita pakai data kita. Iya, saya dengarkan. Begini abangku, sabar. Saya dengarkan ini, terserah abang. Abang mau menjelaskan seperti apa, silakan. Terserah aku. Katanya mau dari Al-Quran. Gimana ya kau? Iya, abang silakan menjelaskan sesuai Al-Quran. Ya. Aku buka data ya. Ini kan dia kan maksa nih teman-teman, enggak apa-apa. Kita ikuti narasinya. Ya, sini Bang. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Al-Quran nomor berapa, Abang? Sabar, Abang. Al-Quran nomor berapa? Mananya kau nih? Aku mau Surat jawab. apa? Kau Surat dengarkan apa, dulu. Abang? Kau dengarkan dulu aku jawab. Oke, sudah. Lanjut. Surat apa? Nanti kasih suratnya. Kau ngomong dulu lah. Silakan sudah, Abang. Nanti setelah itu Abang kasih suratnya, surat apa, supaya saya juga bisa tahu. Oke, open cam lah kau, open cam. Saya kalau bisa open cam, saya open cam, Abang. Saya jelaskan atau kau yang menjelaskan? Abang begini, abang kan menjelaskan ada bawa dalil ini. Dalil ini di surat mana? Supaya saya juga tahu, begitu abang. Oke, aku jelaskan, kau diam ya. Oke? Iya baik, silakan, silakan. Nah, gitu dong. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 143. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, para laki-laki, yakni para nabi dan rasul, nuhi ilaihim, kami wahyukan kepadanya. Setelah itu Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada ahli zikir, orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Sekarang ayat yang disebutkan ini surat An-Nisa ayat 157, walakin syubbiha lahum, disebutkan namanya oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wa kana fihim fi ma dzukira li rajulun ismuhu Sarjis.
Kalau kamu tahu namanya, ini riwayatnya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya. Surat tadi apa? Surat An-Nahl ayat 43. Petunjuknya di situ. Bertanya kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu dalam Al-Quran? Mereka adalah ulama tafsir yang meriwayatkan tafsir dari Nabi. Di situ disebut ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi. Ahli kitab mana? Ahli kitab ngaco kau. Ahli kitab mana? Ahli kitab di sini. Anal berapa tadi? Anal 43 ya? 43, iya. Ahli kitab. Kami tidak. Kok di dalam kitab kau? Nggak ada kau. Anal 43. Yes. Oke, terus? Nah, Al-Quran memerintahkan kepada Kami tidak bertanyalah kepada ahli zikir. Sudah? Sudah Bangku? Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di sini disuruh siapa bertanya, Bangku? Halo. Di sini disuruh siapa untuk bertanya? Yang berfirman siapa? Yang berfirman Allah bahwa mengatakan bahwa jika Muhammad siapa di sini disuruh siapa untuk bertanya? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sedangkan Al-Tabari ini lahir duluan atau Muhammad? Kok malah lari ke lahirnya Nabi Muhammad, kemana-mana ya kau nih. Ini kan disuruh Muhammad harus bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan. Mana siapa yang ngomong gitu Nabi Muhammad? Siapa? Kami tidak mengutus, ini kan Allah berkata, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ahlu zikir. Jadi di sini Allah menyuruh Muhammad untuk bertanya. Kalau dia ragu-ragu atau tidak mengerti. Ahlu zikir di situ siapa yang dimaksud? Az-zikru itu di situ siapa? Ahlu zikir di sini itu merujuk pada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Ngaco. Kemana datanya? Kamu yang mengaco. Loh, datanya mana? Ahlu kitab sebelumnya mana? Sabar. Az-zikru itu ahlu zikri. Az-zikru itu apa artinya di situ? Typing Ini ayat ini jelas abangku. Ini Allah menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Oke, az-zikru di situ apa artinya? Az-zikru itu, az-zikr itu apa? Orang-orang yang mempunyai pengetahuan, tidak mengetahui, mempunyai pengetahuan. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, berarti az-zikr itu pengetahuan. Iya. Oke. Mana dalilnya? Orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah Muhammad ini disuruh untuk bertanya kepada. Sabar dulu abangku. Muhammad ini disuruh untuk kalau dia tidak tahu, dia bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sudah. Oke. Ahli zikir yang dimaksud di sini bertanya kepada ahli zikir, ini ahli Al-Quran. Oke. Mana dalilnya? Ayat ini, sabar abangku. Ayat An-Nahl ini Allah memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Mana situ perintah kepada Nabi Muhammad? Fas'alu, ini jamak, ini hendaknya kalian bertanya. Kalian, bukan engkau. Di mana kalian ditulis di sini? Fas'alu, ini bentuk jamak. Kami tidak mengetahui mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Terus? Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi ini ayat ini Allah menyuruh Muhammad untuk bertanya ketika dia tidak tahu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Bukan menyuruh kau untuk bertanya kepada ahli kitab. Dengarkan. Bertanya dalam bahasa Arab itu apa bunyinya? Bertanyalah kamu. Bunyinya gimana, Bang? Jangan kau kasih belajar saya bahasa Arab. Di sini ayat ini jelas bahwa Allah memerintahkan Muhammad untuk apabila dia tidak tahu, dia bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau kau tidak mengerti, kau tanya aku yang ngerti bahasa Arab. Kau yang tidak mengerti ini ayat ini jelas. Kau bawa saya ke Al-Tobari buat sebentar. apa? Fas'alu ini kata perintah atau kata larangan? Abangku, ayat ini Allah memerintahkan siapa untuk itu? Fas'alu ini kata perintah atau kata larangan? Jawab. Perintah ini Allah menyuruh siapa untuk bertanya? Oke. Kata perintah dalam bahasa Arab itu ada 3 tujuannya. Jangan kau bahasa tentang bahasa Arab. Biar kau paham, abangku. Ya ampun, kau tidak paham tapi kau ngeyel ngotot, susah. Kau dengarkan dulu. Lanjut saya kalau oke sudah, yuk lanjut. Nah, makanya kau dengarkan dulu. Aku yang ngerti bahasa Arab, aku yang ngajarin kau. Kau kan tidak ngerti. Lanjut. Fas'alu, maka hendaknya kalian bertanya. Kenapa? Ini bentuknya jamak. Perintah jamak. Bertanya kepada siapa? Ahlu zikir. Siapa ahlu zikir? Az-zikru di sini adalah siapa yang bertanya, abangku? Aduh, potong-potong mulu. Kau aku jelaskan nggak? Itu siapa yang bertanya? Makanya kau dengarkan. Dari lanjut sudah. Saya dengar sampai selesai sudah. Silakan. Dari tadi aku menjelaskan, kau selalu potong, kau ngeyel, bantah. Sedangkan kau nggak ngerti bahasa Arab. Silakan sudah, abangku. Lanjut. Sampai pada jawaban pertanyaanmu, siapa yang diserupakan? Iya, lanjut sudah. Lanjut di sini. Jadi kalau kau nggak paham, kau dengarkan aku ngomong, jangan kau bantah dulu. Oke, lanjut, abangku. Fas'alu ini kata kerja perintah jamak. Hendaknya kalian bertanya, berlaku umum untuk kaum muslimin. Kepada siapa kami bertanya? Ahlu zikri, yaitu ahli Al-Quran. Az-zikru ini adalah Al-Quran. Mana dalilnya? Az-zikru adalah Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr itu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Berarti kami umat Islam diperintahkan untuk bertanya kepada ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti kau lontarkan, kami kembali kepada orang yang mengerti tentang Al-Quran. Di antaranya para imam ahli tafsir, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Pertanyaanmu siapa yang diserupakan, dijelaskan oleh beliau dengan sanad yang beliau sampaikan. Nih, qala Ibnu Humaid, qala Salama, qala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan wa kana fihim fima dzukira li. Di antara mereka itu ada orang-orang disebutkan kepada kami namanya rajulun ismuhu Sarjis. Seorang pria yang namanya Sarjis. Inilah yang diserupakan itu. Oke, sudah aku jawab ya. Dari mana kami bisa bertanya kepada ahli tafsir yang mengerti tentang ayat Al-Quran? Ini dalilnya dari Al-Quran tadi. Surat An-Nahl ayat 43. Oke? Ada tanggapan? Baik, terima kasih abangku penjelasannya. Terkait siapa yang diserupakan, kan abang membawa saya ke An-Nahl 43. Yes. Nah kita bahas di sini An-Nahl di sini, apakah An-Nahl ini memerintahkan kaum muslimin untuk sudah terjawab nggak tadi pertanyaanmu? Baru kita pindah lagi pertanyaan berikutnya ini. Sudah terjawab nggak? Saya tidak bertanya lagi, kan abang bawa tentang An-Nahl ini ya? Jadi saya belum selesai abang. Abang kenapa ini abang? Lah, abang kan bawa tentang diserupakan, kan abang pakai dasar tentang An-Nahl ayat 43. Yes. Nah,
hal ini, kata-katanya begini, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini menarasikan bahwa Allah itu memerintahkan Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Bukan ayat ini menyuruh untuk orang Islam bertanya kepada ahli kitab. Begitu. Jadi abang jangan bawa narasi ke sana. Begitu. Di sini perintahkan Muhammad untuk bertanya, bukan orang Islam yang bertanya. Sudah? Nah, kalau Muhammad bertanya, apakah bisa merujuk kepada Al-Tabari tadi? Sedangkan Al-Tabari itu 100 tahun, 200 tahun kemudian baru Muhammad sudah wafat, baru Al-Tabari ada. Oke, sudah? Begitu abangku. Jadi jangan bawa narasi ke sana. Ya, sudah belum? Kenapa abang buru-buru sekali? Oke. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mana nama Nabi Muhammad di sini? Yang mana? Kami tidak mengutus sebelumnya engkau Nabi Muhammad. Ini jelasin. Selesai kan ayatnya? Lanjutannya Allah perintahkan kepada siapa? Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad. Yes. Melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Jadi ini ada orang yang sudah diberi wahyu sebelum Muhammad. Bentar, berhenti. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi ini diperintahkan untuk Muhammad bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Sudah. Bukan agama Islam yang bertanya. Sudah. Sudah belum? Silakan abang. Sudah. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, tidaklah kami mengutus kepadamu kecuali orang-orang yang kami berikan wahyu kepadanya. Oke? Berhenti ayatnya, ada kata jim, ada ayat atau huruf jim, berhenti. Kemudian Allah perintahkan perintah umum untuk kaum muslimin. Di mana perintah umum? Ini fas'alu, ini bentuk perintah, kata perintah jamak. Makanya jadi kalau begitu ayat terjemahan ini salah ya. Kalau begitu terjemahan ini salah ya. Ya jelas salah kalau kau tidak ngerti bahasa Arab. Ya sudah, kalau terjemahannya salah ya sudah. Begitu kita tidak usah baku malam kalau terjemahannya salah. Itu iya ya, terjemahannya salah berarti ulama-ulama yang membuat terjemahan ini salah ya. Begini Bang Ampi, dengarkan. Makanya abangku sabar. Satu kali saya dengar abang sabar. Berarti tadi abang bilang sabar dulu abang. Kalau Anda abang sabar dulu, saya menjelaskan dulu baru abang. Begini, kan abang bilang terjemahan ini salah, saya akui itu terjemahannya salah. Karena kalian abang sabar. Abangku, mohon izin, saya akan mendengar abang ini. Abang tadi mengatakan, saya bertanya bahwa terjemahan ini salah. Abang mengatakan bahwa ini terjemahan salah. Oke lah, terjemahan ini salah. Kalau begitu, para ulama yang menerjemahkan ini mereka salah ya. Siapa ulama yang menerjemahkan? Siapa namanya? Ya ini siapa yang menerjemahkan? Ini kan orang Islam yang menerjemahkan. Aku baca terjemahan siapa? Ini terjemahan ini. Ya siapa yang menerjemahkan? Berarti ayat ini salah ya? Loh, aku tanya siapa yang terjemahkan? Ini para ulama, ini siapa yang menerjemahkan? Orang Kristen yang menerjemahkan. Ulama siapa? Dengarkan ya. Kau bertanya bareng, kau tidak ada otak ini. Loh, kok ngamuk kau? Iya, ini siapa yang menerjemahkan ayat ini? Coba. Kau yang baca, kau tanya pula aku siapa yang menerjemahkan. Harusnya aku yang tanya kau begitu. Ini ayatnya siapa dulu? Berarti orang Islam yang menerjemahkan, tidak? Kau yang bawakan terjemahannya. Aku tanya kau, itu terjemahan siapa? Kau jawab itu. Berarti ayat ini salah, yang ini Anisa 43 ini. Benar, ayatnya benar. Yang menerjemahkan siapa itu namanya yang menerjemahkan? Kau jawab. Menerjemahkan, kau yang harus kasih tahu saya siapa yang menerjemahkan. Masa kau tanya saya? Botol kali lah Bang Ampi. Ini bukan ayat Alkitab supaya saya mau tahu. Saya tahu pasti agama Islam yang menerjemahkan. Bang Ampi sebentar. Coba dengarkan, coba jawab santai. Bang Ampi ngerti bahasa Arab? Kenapa kau bawa saya kayak bahasa Arab? Tidak usah. Ya,
Abang Ampi ngerti bahasa Tidak Arab? usah bawa saya ke bahasa Arab. Ya. Ini sudah ada Aku tanya. terjemahan kok bawa saya Ya, ke bahasa aku Arab tanya, buat aku apa? tanya. Bang Ampi mengerti bahasa Arab? Saya tidak mengerti bahasa Arab. Bagus. Yang kedua, abang membaca ayat Al-Quran tadi itu lewat terjemahan sendiri atau terjemahan orang lain? Terjemahan orang Islam. Oke, terjemahan orang Islam. Siapa namanya, Bang? Kau tanya saya terus kok itu terjemahannya siapa juga yang menerjemahkan? Orang Islam yang menerjemahkan, terus siapa yang Siapa menerjemahkan? orang Islam itu? Siapa namanya yang menerjemahkan itu? Kok pertanyaan tidak jelas? Loh, kok tidak jelas? Saya harus tahu bahwa yang menerjemahkan siapa. Oh iya dong, harus dong. Kau kan Berarti umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah tahu siapa yang menerjemahkan Al-Quran. itu logical fallacy, nggak nyambung kau. Kau bodoh makanya. Tuh kan mulai menghujat. Iya, karena pertanyaanmu tidak jelas. Berarti semua orang di Indonesia ini sudah tahu bahwa siapa yang menerjemahkan Al-Quran. Mana nih saudara-saudara di sini tidak tahu juga. Siapa namanya? Kau tanya saya. Terjemahan siapa yang kau pakai itu, abangku? Silahkan. Siapa nama penerjemahan? Saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan. Pokoknya ini sudah surat An-Nisa ayat 43. Pokoknya ini orang Islam pasti yang menerjemahkan. Makanya. Mustahil kalau orang Kristen yang menerjemahkan. Dengarkan. Siapa bilang mustahil? Kau cari-cari alasan. Siapa bilang mustahil? Bisa saja diterjemahkan melalui aplikasi. Kalian pelintir-pelintir bisa. Aku bisa tunjukkan buktinya. Hadis-hadis. Kalian pelintir. Kalau saya bisa, ownernya Kristen. kalau saya bisa, kau dengar, kalau saya bisa. Jadi ayat ini yang saya baca ini, dengar supaya kau mengatakan bahwa ini palsu atau tidak ya. Sabar ya, saya bacakan. Kami tidak mengutus sebelum engkau dalam kurung Nabi Muhammad. Benar tidak itu? Benar tidak? Yes. Melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Benar tidak? Ya, berhenti terus. Lanjut. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai Di sini pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Oke. Benar tidak itu? nggak benar. Ayat ini benar tidak? Sabar dulu. Jangan tanya dulu. Ayat ini benar atau tidak? Nggak benar. Terjemahan itu nggak benar. Oh ya sudah kalau begitu tidak usah baku melawan, salah sudah. Selesai. Selesai. Oke, Kalau kalau sudah. tangan, Berarti ini salah ya? Angkat tangan. Yang diterjemahkan ini salah ya? angkat tangan nggak? Bendera putih? Maksudnya ya, yang terjemahan ini salah ya? Loh, kan sudah aku jelaskan. Fas'alu di sini. Aduh, pilih kau lari lagi ke mana ini? Pertanyaan saya tentang yang tadi saya baca, yang kau dengarkan itu salah kah? Terjemahannya salah karena perintah di situ Jangan. jamak. Jamak bukan satu orang, bukan kepada hanya Nabi Muhammad. Jamak Tidak fas'alu. usah lagi ke ayatmu itu, tidak usah ke ayatmu. Pertanyaan saya itu, kalau kau jawab ya sudah selesai. Yang tadi saya baca ini, kata-kata yang tadi saya baca ini, apakah itu benar atau tidak terjemahan ini? Kalau salah ya sudah. Ya udah salah. Apalagi? Ya sudah, berarti ini salah ya, yang diterjemahkan ini salah ya, yang saya baca ini. Iya salah. Oke baik, terima kasih sudah abang. Iya sama-sama. Berarti yang menerjemahkan ini salah ya. Iya salah. Apalagi? Oke, mantap sudah. Oke selesai. Oke selesai, mantap. Ada lagi ya bangku? Sekarang aku boleh bertanya? Sudah selesai. Aku boleh bertanya? Oh di sini juga harus abang bertanya kami juga. Padahal tadi apa ini temanya itu Ya, Kristen naik bertanya tentang Islam. Aku nanya, apakah aku boleh bertanya? Kalau boleh bilang boleh, kalau enggak bilang enggak boleh. Gitu aja, simpel kok. Oke sudah nggak boleh. Oke ya udah. Kenapa tertawa? Kenapa Terima kasih kalau enggak boleh bertanya. Takut dia ditanya teman-teman. Ya udah. Lucu kan? Kenapa teman-teman? Karena fas'alu di sini itu kata perintah jamak. Yang pernah belajar bahasa Arab di bawah kawan-kawanku yang aku sayangi, aku cintai. Waw di sini waw jamak, betul? Coba ada nggak yang pernah belajar bahasa Arab? Waw di sini waw jamak. Fas'alu artinya hendaknya kalian bertanya. Ada nggak yang bisa bahasa Arab di bawah? Yang pernah lah minimal tahulah jamak itu apa,
musanna itu apa, mufrad itu apa, ada nggak? Coba. Ya betul tuh. Iya betul. Assalamualaikum. Oten botol-botol bang. Fasalu di situ ada domirnya waw jamaah. Domir jamaah itu wah boten bang. Sangat botol kali lah bang. Yang disampaikan abangku. Iya. Oten itu cuman terjemahan bang. Salah pula. Iya. Siap. Mungkin ada. Kemudian dalam Ya. kaidah fikih pun nggak paham. Dalam kaidah usul fikih itu Oten nggak belajar bang. Al ibratu ya bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi pelajaran dalam Al-Quran itu adalah lafaz umumnya, bukan sebab. Memang itu sebabnya Nabi Muhammad, namun syariat Islam itu tidak hanya untuk Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau aku bawa itu bang, kalau aku bawa itu al ibratu bi umumil lafzi walaysa bi khusus sabab, itu nanti ketinggian bang, nggak nyampe. Ya itulah saya heran-heran dengan Oten itu bang. Orang nggak paham belajar usul tafsir, ulumul Quran, sosok mau bahas Al-Quran bang, menyesatkan bang. Itu dia. Makanya aku bawa ke situ karena dia dari tadi ingin dia bilang begini. Jadi ayat ini ya, ayat ini nih. Walakin subhanahu, dia bilang seharusnya Al-Quran itu menjelaskan siapa nama yang diserupakan. Aku tanya dia, datamu apa, dalilmu apa, harus disebutkan namanya. Iya. Terus Betul. dia nggak jawab. Nah, inti dari ayat ini, Isa putra Maryam disalib apa enggak? Dia bilang enggak. Oke, selesai berarti. Iya betul lah ya. Selesai Iya. sudah. Enggak, saya mau tahu siapa yang disalibkan. Muter-muter. Oke, kalau kamu tahu siapa yang disalibkan ini, kita kembali kepada dasar ini. Surah An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir? Ini dalilnya. Ahlu dzikir disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid, ahlu dzikir ini Al-Quran. Mana dalilnya? Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir. Ini Yazan Al-Quran. zikra wa inna lahu lahafizun. Nah, dan kamilah yang menjaganya. Iya. Siapa ahli Al-Quran? Itu para ulama-ulama yang mengerti tentang Al-Quran. Sanad mereka tersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu kubukakanlah tafsir At-Tabari. Iya. Betul bang ya. Disebutkan wa kana fihim fima dzukira li rajulun ismuhu Sarjis atau Sarjas. Selesai. Masih nanya lagi. Dia sudah dapat nih namanya, sudah saya jawab. Nah, baru dia muter-muter lagi di sini, dia mau pelintir lagi nih ayat ini. Ku tanya dia, abang bisa bahasa Arab? Iya. Nggak ngerti. Oke, nggak ngerti. Yang kedua, abang baca terjemahan itu abang terjemahkan sendiri atau terjemahan orang lain? Terjemahan orang lain. Oke. Siapa namanya bang? Nggak tahu. Pokoknya umat Islam. Berarti ini salah. Berarti ini nggak benar ayatnya. Ya, lain ini tanya lain pula ini. Iya nggak level itu bang. Iya. Mereka itu terbiasa nggak paham original teks agama mereka bang, sehingga mereka dibodohi oleh LAI itu bang. Kalau umat Islam yang belajar nggak bisa dibodohi oleh terjemahan. Iya. Bisa. Kita bukan umat terjemahan. Alhamdulillah. Iya. Kita tentang kitab kita. Bang, ada lagi mau kita naikkan dulu teman-teman OTN Iya. ya. Tentunya mereka merasa. Ya bang, ya. Syukuran bang, jazakallah khair bang. Ya, jazakallah. Ya, kasih paham itu oten-oten supaya belajar bahasa dulu, Siap. baru Follow-follow bahas kita, Bang. Al-Quran gitu. Ya, siap. Follow-follow Iya. kita bang ya. Iya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo. Aku bikin lagi ya. Kristen bertanya. Bentar. Kristen bertanya. Kristen bertanya tentang Islam. Boleh bang? Iya, silakan abangku. Tadi kan aku tanya dia bisa bertanya nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa turun aja. Ya kan? Aku mau nanya di sini tadi nih. Kalau memang tunggu Oten ya.
Tunggu ada hotel lah. Dia lari ke Lukas, lari ke Yohanes, tembus-tembus ujung-ujungnya masuknya ke Lukas. Mereka menyelipkan Yesus, ya kan? Di Lukas 23 ayat 33. Mereka menyelipkan Yesus. Oh ya, habis ini terbantai ini kalau dia bawa itu. Kalau dia mau ditanya tadi, habis dia. Habis. Selesai sudah dia. Ini loh, sampai aku terjemahkan sendiri loh ini. Aku kembalikan ke teks aslinya loh. Ini mana tadi ayatnya itu? Yohanes berapa tadi? Matius, Yohanes, Lukas. Yesus itu kan dijaga, ya kan? Bentar ya teman-teman ya. Tadi Yohanes berapa tadi ya? Yohanes 19. Bukan ini. Si Bulhab itu nggak berani naik dia teman-teman. Biarkan aja dia typing sampai putus jarinya pun. Biar kalian aja lah yang balas typingannya. Nggak berani naik dia itu, nggak ada nyalinya. Itu aplikasi nggak di Google nih bang. Ya, aku tunjukkan ayat ya teman-teman ya. Tapi harusnya ada teman-teman Kristen dulu di sini. Silakanlah naik kalian teman-teman Kristen bertanya. Tunggu ada Kristen teman-teman baru kita buka ayatnya ya. Ngintip mereka dari luar. Waalaikumsalam Kak Lin. Waalaikumsalam. Jantungan, iya jantungan. Nggak